pada waktu itu ingin membawakan kepada Abi Dzar sesuatu yang ingin kami berikan kepadanya. Nah, Abi Dzar ini salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang termasuk as-sabiqun al-awwalun. Insyaallah pertemuan berikut kita bahas biografi beliau karena cukup panjang tentang biografi dari Abi Dzar. Yang pasti ini orang luar biasa. Dia termasuk orang pertama yang memeluk Islam. Dikatakan yang kelima yang masuk Islam di masa awal-awal Islam adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, beliau ini Nabi sanjung. Nabi katakan azhadun nas Abu Dzar. Manusia yang paling zuhud terhadap dunia adalah Abu Dzar. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man sarrahu an yanzura ila tawadhu'i Isa falyanzur ila tawadhu'i Abi Dzar. Nabi katakan siapa yang ingin melihat rendah hatinya Nabi Isa, maka lihatlah kepada tawadhu atau rendah hatinya Abi Dzar Al-Ghifari. Nah, beliau ketika Nabi meninggal, beliau hijrah keluar kota Madinah dan tinggal di wilayah Syam. Setelah itu pindah lagi di pinggiran atau di luar kota Madinah. Asalnya beliau itu tinggal di antara perbatasan antara Hijaz dengan Syam. Nah, ini sahabat luar biasa. Ia menunjukkan keislamannya di hadapan kaum musyrikin di awal-awal keislaman hingga dianiaya oleh orang musyrik. Karena Nabi khawatir membahayakan dirinya, Nabi perintahkan kembali pulang dulu. Nanti setelah hijrahnya Rasul, baru dia hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Insyaallah di pertemuan berikut kita bahas secara spesifik tarjamah biografi dari Abi Dzar Al-Ghifari. Jadi ada sekumpulan sahabat ingin memberikan sesuatu kepada Abi Dzar, maka kami datangi, kata sahabat-sahabat tersebut, satu tempat namanya Rabazah, itu tempat tinggalnya. Sampai meninggal dunia di tempat tersebut, namanya Ar-Rabazah. Fasa'alna anhu falam najidhu. Lalu kami bertanya tentang Abi Dzar. Falam najidhu. Kami tidak temukan dia di Ar-Rabazah, di tempat tinggalnya. Qila ista'adzana fil haji fa'udhina lahu. Ternyata ada yang mengatakan bahwa Abu Dzar ini minta izin untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi lagi keluar dari tempat mukim untuk melaksanakan ibadah haji. Fa'atainahu bil baladah wa hiya Mina. Maka kami mendatangi satu tempat yang namanya Mina. Fa baina nahnu 'indahu idh qila lahu inna Utsman shalla arba'ah. Maka kami pergi ke tempat tersebut, kami mendapati Abu Dzar ada di Mina. Dan dikatakan kepada Abu Dzar bahwa Sayyidina Utsman bin Affan, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dijuluki Dzunurain, orang yang memiliki dua cahaya, karena menikah dengan dua putri Nabi, Ruqayyah ya, sama Ummul Kulthum. Tapi satunya meninggal dulu, Ruqayyah meninggal, kemudian beliau menikah dengan Ummu Kulthum. Kata Nabi, kalau saya masih punya putri lagi, saya akan nikahkan putri saya dengan Utsman bin Affan. Tapi waktu itu sudah meninggal. Yang tersisa Sayyidah Fatimah menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan ini Sayyidina Utsman bin Affan termasuk al-khulafa'ur rasyidun.
Malaikat dikatakan oleh Nabi, malaikat malu kepada Utsman bin Affan. Karena Sayyidina Utsman bin Affan punya sifat selalu merasa di sisinya itu ada malaikat. Sehingga tiap kali masuk ke kamar mandi itu beliau bentangkan selendangnya di luar kamar mandi. Terus beliau katakan, ijlisa hahuna ayyuhal malaika. Duduklah di sini wahai malaikat. Maksudnya malaikat pencatat amal. Karena beliau mau masuk ke kamar mandi, takut aurat terbuka, malu dilihat malaikat. Jadi dikatakan, ijlisa hahuna ayyuhal malaika hatta akhruja ilaikum. Duduklah di sini wahai malaikat, tunggu sampai saya keluar dari kamar mandi, baru saya ketemu dengan kalian lagi. Istahya minhul malaika. Malaikat malu kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Ternyata dikatakan di sini Sayyidina Utsman bin Affan salat 4 rakaat di Mina. Salat 4 rakaat di Mina. Kemudian dikatakan kepada Abu Dzar, fashtadda dzalika alaihi. Abu Dzar protes, marah. Karena Abu Dzar Al-Ghifari mendapati riwayat ketika melaksanakan ibadah haji, seseorang berada di Mina, sholatnya itu 2 rakaat dikosor. Tapi Sayyidina Utsman sholatnya sempurna 4 rakaat. Sholat fardu, zuhur kah itu, asar kah itu. Nah itu Sayyidina Utsman melakukan 4 rakaat, Abu Dzar melakukan 2 rakaat. Lihat, padahal sama-sama sahabat, tapi masalah hukum terjadi perbedaan pendapat. Itu masalah yang memang biasa, sifatnya ijtihad. Disinilah para ulama fikih berbeda pendapat, sama halnya dengan sahabat. Jadi perbedaan pendapat itu tentang masalah hukum agama Islam, dia terjadi bukan di zaman para imam 4 mazhab saja, tapi sudah terjadi di masa sahabat Nabi. Dan itu keluar kaidah mengatakan la istihada bi wujudin nusus. Mereka tidak mungkin beristihad jika ada keterangan nas. Karena ini keterangan nasnya tidak ada, maka masing-masing beristihad. Mereka berupaya mencari tahu hukum tersebut. Nah, ini dimaafkan dalam syariat dan ini keluasan di dalam hukum Islam. Sekelas Abu Dzar Al-Ghifari dengan Sayyidina Utsman bin Affan beda pendapat. Ketika di Mina, Sayyidina Utsman bin Affan sholat 4 rakaat di saat pelaksanaan ibadah haji. Adapun Abu Dzar ia sholat 2 rakaat. Wa qala qawlan syadidan, bahkan dia berkata, yaitu Abu Dzar, dengan perkataan yang sangat tegas bahwa hal itu tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad. Ia katakan, shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa shalla rak'atain. Saya pernah sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sholat 2 rakaat di Mina. Ini keterangan riwayat yang didapati oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Wa shallaitu ma'a Abi Bakar wa Umar. Saya juga sholat bersama Abi Bakar, Sayyidina Abu Bakar, wa Sayyidina Umar bin Khattab. Mereka juga melakukan sholat 2 rakaat. Tsumma qama Abu Dzar radhiyallahu anhu fa shalla arba'an. Kemudian Abu Dzar bangkit, beliau sholat 4 rakaat. Padahal yang beliau salahkan kan sholat 4 rakaat, beliau lakukan 2 rakaat. Kenapa beliau sholat 4 rakaat padahal beliau salahkan sholat 4 rakaat? Faqila lahu idda ala amiril mu'minin syai'an thumma tasna'u. Kamu menyalahkan amiril mu'minin. Jadi ceritanya ini di masa khilafah Sayyidina Utsman bin Affan. Rasulullah sudah wafat di masa pemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, ini peristiwa ini terjadi. Makanya ada yang mengatakan kepada Abu Dzar, kamu salahkan Amirul Mukminin, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan. Kau salahkan dia sholat 4 rakaat.
Tapi kenapa kau lakukan sholatnya 4 rakaat? Maka Abu Dzar mengatakan al-khilafu asyaddu. Pertengkaran itu jauh lebih besar mudaratnya dibanding mengambil perbedaan pendapat di antara masalah atau berada dalam ruang lingkup masalah ijtihad di dalam hukum. Jadi beliau mentaati yang pertama karena Sayyidina Utsman pemimpin. Dalam kaidah Islam disuruh patuh kepada pemimpin selama aturan yang dibuat itu tidak bertentangan dengan hukum Allah. Dikatakan la ta'ata makhlukin li ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah. Itu rumusan batasannya. Tapi selebihnya perintah dalam Al-Qur'an, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Suruh kita taati. Man ata'a amiri faqad ata'ani, kata Nabi. Yang taat kepada pemimpin yang aku angkat, maka dia telah taat kepadaku. Jadi walaupun beliau tidak sependapat sholat di Mina ketika pelaksanaan ibadah haji 4 rakaat, tapi karena pemimpinnya melakukan itu, dia ikut 4 rakaat. Walaupun tidak sependapat dengan masalah tersebut. Apa yang kita ambil dari riwayat ini? Bahwa perbedaan itu sudah ada di zaman sahabat. Kalau zaman sahabat saja sudah ada perbedaan, bagaimana masa setelahnya? Dan perbedaan itu dalam masalah-masalah hukum itu selama ada ijtihad dari para ulama, maka hal itu dibenarkan. Misalnya perbedaan juga terjadi bukan hanya dalam satu masalah seperti ini. Masalah kunut subuh itu sudah ada perbedaan di zaman sahabat. Sudah ada perbedaan di zaman sahabat, bukan di masa imam 4 mazhab. Di masa sahabat sudah ada perbedaan. 2 mazhab, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, menganjurkan dan mensunnahkan kunut subuh. Mazhab Syafi'i kunutnya setelah ruku. Setelah ruku kunut, baru sujud. Kalau mazhab Maliki sebelum ruku kunut subuh. Kemudian dikatakan mazhab Syafi'i kalau lupa kunut subuh disunnahkan sujud sahwi 2 kali. Mazhab Maliki lupa kunut subuh tidak disunnahkan sujud sahwi. Kemudian mazhab Syafi'i kunut subuh itu dibaca terdengar suaranya. Dan makmum disunahkan mengaminkan. Makanya ketika kunut dibacakan oleh imam, sunnahnya amin. Jangan diam, amin, amin. Karena itu doa. Kita bilang amin itu untuk mengharapkan diijabah doa tersebut. Kalau mazhab Maliki, kunut subuhnya gak ada suara, diam. Itu perbedaan itu. Adapun 2 mazhab yang lain, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, tidak disunahkan, bahkan tidak dianjurkan kunut subuh. 2 pendapat ini benar, masing-masing punya rujukan hukum gitu. Nah kita karena sudah mendarah daging mazhab Syafi'i dari zaman dulu, ya otomatis sholat subuh kita kunut. Nah di zaman sahabat terjadi perbedaan pendapat masalah kunut subuh karena informasi riwayat, ada yang mendapatkan informasi tersebut, ada yang tidak mendapatkan informasi tersebut tentang kunut. Atau yang kedua, mereka dapat informasi, tapi menurut mereka informasi ini sudah dihapus hukumnya. Awalnya kunut subuh, tapi setelahnya Nabi tinggalkan kunut subuh. Dua-dua punya dalil, dua-dua punya referensi. Di dalam Sahih Bukhari itu ada pertanyaan. Nah ini harus diingat nih. Jadi bukan berarti 4 mazhab mengambil hadis di dalam Sahih Bukhari, karena 4 mazhab ini terlebih dahulu, baru ulama hadis. Jadi Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Malik, mereka itu lebih dahulu masanya dibanding Imam Bukhari.
Cuma riwayat yang mereka dapati setelahnya itu Imam Bukhari dapatkan gitu. Jadi terbalik, bukan Imam Syafi'i mengambil riwayat kepada Imam Bukhari, tapi Imam Bukhari itu yang mengambil riwayat kepada Imam Malik, murid-muridnya Imam Malik. Nah itu di dalam Sahih Bukhari ada sahabat bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik itu pernah ditanya, hal qanata Rasulullah fi subhi, apakah Nabi Muhammad itu kunut di sholat subuh? Dijawab oleh Anas bin Malik, iya kunut. Ba'da ruku yasir, ba'da ruku yasir. Nabi lakukan kunut subuh setelah ruku, yasir, sesaat, tidak lama. Kemudian dalil kedua, Al-Imam Ibnu Al-Munziri dan ulama-ulama hadis lainnya meriwayatkan Anas bin Malik mengatakan qanata Rasulullah SAW fi subhi hatta faraqa dunya. Nabi kunut di sholat subuh sampai meninggal dunia, artinya tidak pernah ditinggalkan. Nah ini yang diambil oleh Imam Syafi'i dan Imam Malik. Ada dalil kunut subuh, apalagi doanya itu Allahumma hdina fiman hadait ila akhir doa, itu riwayat dari sahabat, sehingga mereka menyatakan kunut subuh itu adalah masyru', disyariatkan dan disunnahkan. Yang menolak adanya kunut subuh memahami kunut subuh itu kunut Nabi mendoakan kecelakaan kepada orang-orang musyrik yang membunuh utusan Nabi Muhammad, penghafal Al-Quran. Ada 70 kalau tidak salah, diutus untuk mengajar Islam. Ternyata di sana mereka sudah buat rencana jahat. Utusan itu mereka panggil ke daerah mereka untuk dibunuh, bukan untuk menerima Islam. Utusan ini datang untuk mengajar. Mereka minta untuk dikirim utusan mengajar Islam kepada mereka, karena mau masuk Islam ternyata dikhianati, dibunuh. Dan ini penghafal Al-Quran semuanya. Nabi marah pada waktu itu. Setiap sholat 5 waktu Nabi kunut. Kunut yang isinya mendoakan kecelakaan dan kebinasaan kepada kelompok tersebut. Dan itu berjalan berbulan-bulan. Makanya ada istilah namanya kunut nazilah, di mana jika ada kaum muslimin kena musibah atau bencana, kita disunahkan untuk kunut nazilah. Dan itu tidak dibatasi di sholat malam, semuanya bisa. Subuh juga bisa, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini yang dipahami oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, bahwa Nabi kunut subuh itu masuk kepada kunut tersebut, bukan kunut secara khusus di dalam sholat subuh. Nah kemudian lanjutan riwayat mengatakan tarakahu. Setelah itu Nabi tinggalkan. Sebagian ulama dari dua mazhab ini menyatakan pernah Nabi kunut subuh, pernah Nabi kunut subuh, namun Nabi tinggalkan setelah itu. Imam Syafi'i memahami Nabi tinggalkan bukan kunut subuh, tapi yang Nabi tinggalkan adalah kunut yang tadi, mendoakan kebinasaan kepada orang-orang musyrik. Itu perbedaan pemahaman. Kalau Imam Syafi'i, Imam Malik menganggap Nabi meninggalkan kunut, itu dipahami Nabi meninggalkan kunut yang doanya mendoakan kebinasaan kepada orang musyrik yang mengkhianati Nabi Muhammad. Itu Nabi tinggalkan. Dipahami oleh Imam Abu Hanifah, oleh Imam Ahmad, bahwa Nabi tinggalkan kunut di situ adalah kunut subuh. Ini ada pemahaman seperti itu. Dalil kedua yang menjadikan kunut subuh itu sebagai referensi bahwa Nabi tidak melakukan kunut subuh, ada sahabat namanya Abi Malik. Abi Malik bertanya kepada ayahnya, wahai ayah, apakah kunut subuh itu dilakukan oleh Nabi Muhammad? Kemudian ayahnya menjawab,
saya ini sholat, kurang lebih seperti itu riwayatnya. Saya ini sholat bersama Rasulullah, bersama Sayyidina Umar, bersama Sayyidina Abu Bakar, bersama Sayyidina Umar, dan seterusnya. Ia katakan itu tidak melakukan kunut subuh. Muhdath, itu perkara yang baru. Nah, ini dijadikan standar hukum yang tidak berkunut. Tapi ulama-ulama yang pakar dalam bidang hadis seperti Ibnu Hajar al-Asqalani, nah mereka menjelaskan bahwa orang tersebut, yaitu ayah dari Abi Malik, mengatakan bahwa kunut subuh itu hal yang baru, tidak pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad. Itu dikatakan beliau ini tidak mungkin di kota Madinah. Beliau tinggal di luar kota Madinah. Artinya di saat beliau ikut sholat berjamaah subuh bersama Nabi Muhammad pada waktu itu ketika belum disyariatkan kunut. Belum disyariatkan kunut subuh dan kunut nazilah. Sehingga ketika ia sholat berjamaah bersama Nabi dengan sahabat-sahabatnya, ya tidak ada kunut karena belum disyariatkan kunut. Dia pulang kembali ke kampung halamannya, dia laksanakan sholat tanpa kunut subuh, karena yang dia dapati pada waktu itu kunut subuh tidak dilakukan oleh Nabi sebab belum disyariatkan kunut. Nah, sehingga dari sini ulama mengatakan bahwa satu orang sahabat, jika pendapatnya itu bertentangan dengan sahabat yang lain yang jumlahnya lebih banyak, maka kita harus mengambil pendapat sahabat yang jumlahnya lebih banyak. Kalau hanya satu-satu itu beda sahabat. Itu dalam usul fikih mengatakan demikian. Sehingga kita pastikan kunut subuh bukan perkara bid'ah. Ya, karena apa tadi? Riwayat-riwayat menjelaskan ada. Cuma ini informasi yang didapat. Beliau datang ke kota Madinah. Di saat itu belum disyariatkan kunut, dan ini masuk di dalam kitab Sahih Bukhari Muslim. Hadis-hadis tentang masalah kunut itu ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Imam Ahmad berpendapat kunut itu boleh jika ada asbab, ada sebab-sebab, dipahami oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Maknanya apa? Kalau ada kaum muslimin kena musibah, disunnahkan kita kunut nazilah, minta pertolongan kepada Allah untuk membantu saudara kita yang kena musibah. Justru pendapat ini dikuatkan oleh mazhab Syafi'i, karena setiap waktu saudara kita kena musibah, setiap saat saudara-saudara kita dimusuhi oleh orang-orang kafir di tempat-tempat di negara-negara lainnya. Maka zaman sekarang, kata ulama mutakhirin, lebih layak kita untuk kunut nazilah, termasuk juga masuk ke dalam kunut subuh. Nah, ini perbedaan pendapat yang terjadi dalam masalah kunut dan dibahas oleh para ulama tentang masalah tersebut. Ada juga perbedaan terjadi di saat Nabi masih hidup. Kalau yang tadi itu kan Nabi sudah meninggal dunia, baru sahabat satu dengan lainnya terjadi perbedaan pendapat. Jangankan di dalam masalah itu, masalah membaca Al-Quran saja, sesama sahabat terjadi perbedaan bacaan. Sehingga pernah mereka bertengkar. Yang satu membaca ayat ini berbeda dengan yang satunya. Akhirnya berkelahi. Dibawalah dua sahabat ini di hadapan Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ini bacanya salah. Yang satu menuduh, yang satunya menuduh, yang salah dia. Apa kata Nabi? Kalau gitu, coba kamu baca. Satu sahabat ini baca Al-Quran di hadapan Nabi. Kemudian orang kedua tadi, coba kamu baca. Beda. Satu ayatnya sama, cara bacanya beda. Sampai dikatakan di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran karya Imam Suyuti yang lahir 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, itu bedanya dari lafadznya beda. Disebutkan di situ zakum inna sajaratal ithm. Zakum adalah
pohon dosa, zakum. Yang satu baca syajara al-ithmi. Al-ithmi, ithmi itu dosa. Yang satunya baca syajara al-fujur. Artinya sama, dosa juga. Cuma yang satu al-ithmi, yang satu al-fujur. Berkelahi gara-gara itu. Apa kata Nabi? Hakadha kama unzil alayya. Dua-dua bacaan ini sebagaimana yang Allah turunkan kepadaku. Artinya Nabi punya cara bacaan itu banyak. Makanya kita kenal dengan ada qiraah sab'ah, 7 bacaan Al-Quran. Itu dari Nabi Muhammad SAW. Bukan hasil inovasi ulama. Coba perhatikan, itu terjadi di zaman Nabi Muhammad. Perbedaan pendapat cara membaca Al-Quran. Kemudian peristiwa di perang namanya Bani Quraidah, itu Nabi wasiatkan kepada sahabat-sahabat yang mau invasi ke Bani Quraidah. Nabi katakan begini dalam hadis, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yusalliyanna ahadukum al-'asra illa fi Bani Quraidah. Tidak ada seorang pun dari kalian yang sholat asar kecuali sudah berada di Bani Quraidah. Sahabat mendapatkan informasi hadis ini dari Nabi secara langsung, tapi hasil pemahamannya berbeda yang dipahami oleh sahabat Nabi. Pemahaman yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad, jangan kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah, artinya cepat-cepatlah bergegas ke sana, jangan lama lagi. Gitu. Maksudnya begitu. Jangan tunda-tunda, segera berangkat ke Bani Quraidah. Itu karena mereka khianati kaum muslimin, Allah perintahkan untuk memerangi Bani Quraidah. Sampai di Bani Quraidah, kalau perlu sebelum asar, sehingga kalian bisa sholat asar di tempat tersebut. Tapi sebagian memahami, oh ini perintah secara tekstual. Artinya, kalau sudah tiba waktu sholat asar, sekalipun, kalau kita belum sampai di Bani Quraidah, jangan sholat asar. Nanti sudah sampai di Bani Quraidah baru sholat asar. Maka berjalanlah sekelompok sahabat menuju ke Bani Quraidah. Ternyata sudah tiba waktu sholat asar. Sebagian sahabat mengatakan, ini sudah masuk sholat asar, kita sholat. Maka sekelompok sahabat sholat asar, tapi sekelompok lainnya tidak sholat asar. Nabi katakan tadi, jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Kita belum sampai ke Bani Quraidah, maka jangan sholat asar. Sahabat yang lain berdalil bahwa Nabi perintahkan kita sholat pada waktunya. Sekarang sudah masuk sholat asar. Berarti ada, kalau kita rinci, ada 3 kelompok. Ada kelompok pertama, dia melakukan sholat asar karena mendapatkan informasi hadis lainnya bahwa Nabi katakan sholat pada waktunya itu adalah perintah. Ahabbul a'mali illallah subhanahu wa ta'ala as-sholatu li waqtiha. Amalan yang paling Allah cintai adalah sholat pada waktunya. Tapi yang kedua berpendapat bahwa perintah Nabi itu sifatnya mutlak. Nabi ketika mengatakan sholat asar di Bani Quraidah, maka harus sholat di Bani Quraidah. Dua-duanya benar. Yang ketiga ini, kelompok ketiga, ingin menghimpun dua pendapat tersebut. Kalau memang perjalanan di tengah jalan sudah masuk sholat asar, ya kita sholat asar. Tapi nanti setiba di Bani Quraidah, kalau masih asar, sholat asar lagi. Coba lihat 3 pendapat. Nah, ternyata setelah sampai di Bani Quraidah itu memang sudah keluar waktu, sudah masuk waktu maghrib. Yang sahabat yang tidak sholat asar pada waktunya itu, ya sholat asar. Itu sholat asar. Peristiwa ini setelah mereka kembali pulang ke kota Madinah, dikabarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang satu, dia sholat asar ya Rasulullah. Ini kelompok yang pertama. Karena sudah waktu asar, mereka sholat asar. Ini kelompok kedua, dia tidak sholat asar karena belum sampai di Bani Quraidah. Kelompok ketiga ini tidak disampaikan. Tapi ulama hadis mengambil satu kesan di dalam 2 pendapat tersebut, ada pendapat ketiga. Apa kata Nabi? Nabi tidak salahkan, ini kamu yang salah kelompok ini.
Tapi Nabi memberikan isyarat bahwa apa yang dilakukan oleh dua kelompok tersebut adalah benar. Yang satu karena menghargai dan menghormati masuk waktu sholat, yang satunya menghormati perintah Nabi secara tekstual. Itu berarti yang pertama memahami secara kontekstual. Dia pahami bukan secara teks. Maksud Nabi sholat asar di Bani Quraidah, kita disuruh segera. Iya, jangan sampai lambat. Cepat-cepatlah sampai ke Bani Quraidah biar dapat sholat asar. Tapi maknanya apa? Nabi perintahkan lekas cepat ke Bani Quraidah. Yang kedua pahami, dan ini perintah Nabi. Itu namanya musyarri'. Nabi itu namanya apa? Musyarri'. Orang yang berhak membuat syariat. Kalau setelah Nabi Muhammad gak ada hak gitu. Ada satu sahabat namanya Salim. Maula Abi Hudzaifah. Ini Maula Abi Hudzaifah ini namanya Salim, sudah diangkat menjadi anak, diadopsi menjadi anak. Tapi dia orang lain, mantan budak dimerdekakan, punya kelebihan hafal Al-Quran, sehingga Abi Hudzaifah sayang kepada Salim. Tapi Abi Hudzaifah ini kan selalu berdagang keluar. Di rumahnya ada istrinya, namanya Fatimah, istrinya solehah. Mengadukan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ini Salim, dia orang lain, bukan mahram saya. Suami saya keluar dagang, saya satu rumah sama dia. Bagaimana biar statusnya berubah jadi mahram? Jadi mahram saya. Apa kata Nabi Muhammad? Kamu kebetulan pada waktu itu, qadarullah, ini Fatimah baru melahirkan, jadi punya ASI. Apa kata Nabi? Kamu peras tu asimu di satu wadah, kemudian berikan kepada Salim biar Salim meminumnya, sehingga dia menjadi mahram. Ini nggak bisa dipakai oleh kita, nggak berlaku untuk kita. Masa orang sudah tua dikasih ASI jadi mahram? Nggak bisa. Tapi itu haknya Nabi. Nabi berhak menentukan hukum, gitu. Dan itu dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa hukum semacam ini itu haknya Nabi Muhammad. Sebagaimana Nabi punya hak kalau ada orang ahli ibadah, orangnya baik, tapi Nabi tidak suka kepada dia, Nabi punya hak mengadukan kepada Allah, ya Rabb, walaupun dia baik, tapi saya tidak suka kepadanya. Maka Allah akan katakan kalau begitu seret dia ke neraka, bisa. Ridhonya Allah itu Allah sudah berikan kepada Nabi Muhammad. Nabi punya hak mau masukkan orang ini ke neraka, mau masukkan ini ke surga. Seperti hukum semacam ini. Hukum ini kan di dalam mazhab, 4 mazhab gak ada. Yang ada kalau anak belum sampai usia 2 tahun baru kasih ASI, jadi saudara susuan kalau dia punya anak itu, jadi mahram dia. Tapi kalau Salim itu sudah dewasa, dikasih ASI, jadi mahramnya Fatimah. Nah itu khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ulama fikih menyebut Nabi itu musyarri', orang yang berhak membuat hukum. Dan kasusnya banyak, bukan hanya satu masalah, banyak. Sampai dikatakan kalau lagi sholat, ada satu sahabat sholat. Ini kan para fuqaha rinci, kalau orang tua manggil anak, posisi sholat wajib tidak boleh dibongkar ke sholat wajib. Walaupun orang tuanya manggil, kecuali sholat sunnah. Orang tua memanggil itu anak, dianjurkan dia membatalkan sholat sunnah untuk menjawab panggilan orang tua. Tapi kalau Nabi kita Muhammad SAW di sini diberikan contoh orang tua karena paling tertinggi. Kalau Nabi Muhammad itu manggil orang lagi sholat wajib ataupun sholat sunnah, ketika Nabi memanggil wajib dibongkar sholat untuk menjawab panggilan Nabi Muhammad. Ada satu sahabat sholat, Nabi memanggil, dia tidak jawab, ya fulan, tidak jawab. Sampai akhirnya selesai sholat, Nabi bertanya, kenapa tadi saya memanggil kau tidak jawab? Ia katakan, ya Rasulullah, saya sedang sholat. Kemudian ada ayat yang menjelaskan, istajibu lillahi wa rusuli idza da'akum lima yuhyikum. Kalau Allah dan Rasulullah memanggil kalian, jawablah kalian.
walaupun lagi sholat. Karena menjawab panggilan Nabi itu ibadah tertinggi. Sholat ibadah, menjawab panggilan Nabi juga ibadah. Itu khususnya untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ini dikatakan oleh Abu Dzar bahwa saya melakukan itu karena pertengkaran itu lebih buruk, lebih besar mudaratnya. Dan Rasulullah pernah berkhutbah kepada kami, sesungguhnya akan ada setelahku seorang penguasa. Janganlah kalian menghinakan penguasa tersebut, maka siapa yang menghinakannya, sungguh dia telah melepaskan simpul Islam dari lehernya. Itu hukum Islam dari lehernya. Ini masalah ijtihadiyah juga. Kalau Sayyidina Husain lihat penguasa yang zalim, dia lawan dengan perang. Nah, keluarlah peristiwa Karbala itu. Sahabat yang lain ada yang netral, tidak mau ikut campur. Yang ketiga mendukung. Jadi ada 3 sikap tuh. Di masa itu, jika terang-terangan ini pemerintahnya ini tidak baik, itu ada yang melawan Sayyidina Husain, ada yang diam, yang ketiga mendukung ada. Yang dikatakan walaisa bimakbulin minhu taubah hatta yasudda sulmah. Maka orang seperti itu taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaisa bifa'il. Walaupun dia tidak melakukannya, summa ya'ud fayakun fi man yu'izzuhu. Kemudian akan kembali akan terjadi orang-orang yang hidup mereka memuliakan pemerintah tersebut atau sultan tersebut. Amarana Rasulullah SAW an la yuqlibuna ala salas. Kemudian Nabi perintahkan kepada kami untuk tidak sampai mengalahkan kepada kami jika kami melakukan 3 hal. Yaitu yang pertama, an-na'mura bil ma'ruf, diperintahkan kami untuk memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran dan mengajarkan kepada manusia as-sunana, sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat juga dikatakan oleh Imam Haythami yang di dalamnya tidak ada periwayat yang tidak disebut namanya, dan sisa dari riwayat-riwayat atau para rawi tersebut itu adalah rijaluh ats-thiqat atau rijaluh thiqat. Jadi periwayat-riwayat ini mereka adalah para periwayat yang thiqat. Thiqat itu dalam ilmu hadis terpercaya. Jadi termasuk riwayat yang kuat.